Neng kono apa, Mbah? Oh. Jadi karepe ora lolos, ora pecah, ora kuning, ora PTN, regane ngedol dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar berita bahwa sampai bulan Juni pemerintah tidak akan melakukan impor beras, hati kita tenang sebagai sahabat petani. Tetapi setelah saya sering diskusi dengan petani, mengapa kok harga kita bisa kalah dengan luar negeri sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan impor, bukan malah ekspor. Ternyata harga produksi kita kalah dengan negara lain. Saya ingin membacakan data dari Badan Pusat Statistik mencatat harga beras premium di penggilingan sebesar 9.386 per kilo pada Februari 2021. Angka itu anjlok 3,06% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 10,081 per kilogram. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan harga beras premium di penggilingan per Februari 2021 juga turun 0,08% dibandingkan dengan Januari 2021 yang sebesar 9,405 per kilo. Penurunan juga terjadi untuk beras jenis medium. Penurunan harga beras ini tidak terjadi pada premium saja, tapi juga medium sebesar 0,2% secara bulanan, ucap Suharyanto dalam konversi pers secara virtual. Suharyanto memaparkan harga beras medium per Februari 2021 sebesar 9.386 per kilo, sementara harganya pada Februari 2020 masih tinggi sebesar 9.844 per kilo dan Januari 2021 sebesar 9.405 per kilo. Begitu juga dengan harga beras di luar kuantitas yang turun 3,95% dari 9,522 pada Februari 2020 menjadi 9.146 pada Februari 2021. Namun harga beras jenis tersebut naik 1,21% jika diukur secara bulanan. Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan total produksi beras sepanjang 2020 sebanyak 31,33 juta ton. Jumlahnya naik 0,02 juta ton atau 0,07% dari 2019 yang sebanyak 31,31 juta ton. Untuk potensi produksi beras pada Januari sampai April 2021 sebanyak 14,54 juta ton. Ini potensi realisasi tergantung di lapangan, ujar Suharyanto. Potensi itu, sambung Suharyanto, lebih tinggi ketimbang jumlah produksi beras Januari sampai dengan April 2020 dan 2019 yang masing-masing sebanyak 11,46 juta ton dan 13,63 juta ton. Kemudian realisasi produksi padi juga terlihat meningkat 0,05 juta ton dari 54,6 juta ton menjadi 54,65 juta ton pada 2020. Suharyanto menyebut produksi padi juga berpotensi meningkat pada Januari sampai dengan April 2021 dari 19,99 juta ton menjadi 25,37 juta ton. Di sisi lain, luas panen padi pada 2020 turun 0,02 juta hektar. Alhasil luas panen padi yang sebelumnya mencapai 10,68 juta hektar turun menjadi 10,66 juta hektar. Jadi kalau turun tipis sekali hanya 0,19% karena pada musim tanam 2020 terjadi curah hujan yang sangat tinggi, kata Suharyanto.
Meski realisasi 2020 turun, tapi ia melihat luas panen padi berpotensi bertambah pada Januari sampai April 2021 menjadi 4,86 juta hektar. Jumlah itu bertambah dari realisasi luas panen pada padi pada Januari sampai dengan April 2020 yang tercatat 3,84 juta hektar. Sahabat Pak D semua yang saya hormati dan saya cintai, sehingga produksi beras kita semakin bagus, tetapi bagaimana biaya produksi ini bisa turun sehingga kita bisa bersaing dengan luar negeri. Ini saya bacakan lagi, harga beras Indonesia lebih mahal dibanding harga di pasar internasional. Dampaknya Indonesia sulit melakukan ekspor beras karena kalah murah. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menuturkan bahwa pihaknya pada awal tahun ini sempat berencana melakukan ekspor beras, namun gagal karena harga beras Bulog terlalu mahal dibanding beras Thailand atau Vietnam. Menurut hitungan beras yang akrab disapa Buas ini, rata-rata beras internasional ada di kisaran 6.200 per kilo. Sedangkan beras Indonesia paling murah 8.000 per kilo, harga internasional rata-rata 6.200 per kilo. Sekarang ya dengan produksi beras sama dengan itu di Indonesia nilai paling rendah adalah 8.000, ujar Buas saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Nggak mungkin kita bersaing. Patokannya kalau kita ekspor, patokannya harga internasional. Buas menyebut mahalnya harga beras di Indonesia disebabkan oleh biaya produksi yang juga besar karena pertanian masih dilakukan cara-cara manual, sedangkan negara-negara lain seperti Vietnam telah menggunakan mekanisme pertanian sehingga bisa lebih efisien. Kualitasnya beras sama, tapi kita kosnya Indonesia tinggi, masih konvensional. Kita ini Buas punya rencana baru agar beras Bulog tak busuk di gudang, yakni mengolahnya menjadi tepung terigu. Tepung terigu beras banyak negara yang membutuhkan itu, Filipina juga butuh, Papua Nugini, tapi secara keseluruhan kan membutuhkan itu. Tutupnya. Jadi saya tadi pagi diskusi dengan petani, apa mungkin ya kita memproduksi harga beras sama dengan luar negeri. Jawabnya belum mampu. Saya bertanya lagi, seandainya pupuknya diberi pun mereka tidak mampu. Mungkin kalau pupuk dan tenaga kerja dibantu, mungkin biaya produksinya bisa sama. Oke, sore ini saya mau reses di desa Jetis, Catur Harjo, Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten ing sonten menika kula badhe ngadaken reses. Reses itu bosone kantor menjaring aspirasi. Wonten ing kesempatan menika bapak-bapak badhe usul napa badhe ngutaraken gadah ide menapa, monggo usul napa mawon, mboten napa-napa ning ora kudu kelakon. Jadi menyampaikan unek-unek ning ora kudu kelakon, duwe cita-cita mboten napa-napa. Kula kinten menika ingkang dados pembukaan, monggo bapak-bapak badhe usul menapa. Yang arus jalan itu sudah dibuat oleh KPU. Yang kedua yaitu penyelesaian gedung serbaguna ini, karena satu Bapak Ibu ketahui lantainya itu basik. Yang saat ini lantainya basik. Nah, kami memprogramkan di tahun 2021
2022, 2023 dan seterusnya. Ini untuk penyelesaian lantai dan dinding di sebelah kiri, itu yang masih melengkung. Sementara itu untuk pembangunan fisik, dan untuk yang non fisik yaitu untuk kegiatan kebudayaan di paduan kami masih ada kesenian, khususnya Kuda Lumbung atau Jatilan, dan juga seni karawitan Sekar Waras yang terdiri dari anak-anak putri. Nantinya anggotanya banyak yang putri-putri untuk karawitan Sekar Waras. Nah, itu untuk mohon untuk nanti motivasi dan pembinaannya. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya kelompok-kelompok kami, kelompok ternak, baik ternak ikan maupun ternak kambing, sapi dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya tidak lepas dari pembinaan mental, yaitu pengajian baik itu bapak-bapak, ibu-ibu maupun lapangan. Ini sangat-sangat membutuhkan motivasi ataupun dorongan dari bapak-bapak. Walaupun dalam pandemi ini memang belum secara keseluruhan ini belum bisa dimulai lagi, baru di tingkat RW. Jadi tidak yang satu kebutuhan ini belum kami laksanakan karena situasi masih belum memungkinkan. Kemudian Bapak yang bisa kami sampaikan untuk program-program di Padukan Gebes, tentunya program unggulan adalah olahraga khususnya bola voli yang sudah terdaftar di peringkat PBVSI Kabupaten Sleman dengan nama klub Mutiara. Demikian, apa kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dusun kami sebentar lagi kita masuk bulan puasa, kami juga mau mengadakan kegiatan seputar puasa, yaitu ada buka puasa bersama, ada tarawih juga. Nah, ini nanti juga kita minta motivasi sebuah dukungan dari Bapak Dewan. Yang ketiga, kita juga sebagai anggota kelompok perikanan yang bernama Sumber Rezeki itu di Dusun Pisangan, ini juga minta dukungan, juga minta motivasi dari Bapak Awan bagaimana nanti perjuangan dari rekan-rekan ini bisa lebih maju dan lebih meningkat lagi. Apabila berkata Bapak Ibu, kita sakit wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Langsung aja matur wonten Pak Dewan menapa staf ikut. Usul kula nggadahi kepenginan utawi cita-cita niku khususnya kader Pak Wawan sing semebar wonten tempel Turi Sleman niki persaudaraane mboten minek reses ngeten iki, tapi damel grup mangke diusahakan di bidang ekonominya, mungkin sing bakul-bakul apa lumpuke bisa order antarane binaane kader Pak Wawan, sehingga di situ nanti akan terjalin ada pasar, ada penjual, ada konsumen, tapi semuanya dari kita-kita. Nanti yang bimbing Pak Wawan dan staf-staf yang mumpuni atau Pak Wawan yang mencarikan ahli-ahlinya, sehingga perputaran ekonomi bisa bagus di antara kader, kemudian nanti berjenjang dari tahun ke tahun sampai selamanya kalau bisa, minimal sampai 2024 kita tidak pisah namun semakin besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Haji Wawan Prastowo selaku Dewan
dari fraksi PKB Kampar kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua komunitas yang kami hormati. Di sini kami mau usul, Bapak, terutama di daerah kita itu mayoritas petani, tapi akhir-akhir ini dari petani khususnya daerah tempel itu untuk mencari pupuk yang subsidi itu seolah-olah dipersulit, syarat-syaratnya dipersulit, terus kadang alasannya pupuk belum ada. Itu yang pupuk yang bersubsidi. Yang keduanya dari kami mewakili dari daerah saya, daerah Batang, Bantul, Mancasan, itu untuk area pertanian, khususnya untuk jalan di daerah persawahan itu kalau musim hujan kayak gini itu jalannya rusak, Pak. Istilahnya becek, jeblok, istilahnya sulit untuk dilalui kendaraan. Maka dari itu dari kami mewakili daerah saya untuk perhatiannya dari Bapak Tuhan, khususnya Bapak Haji Pawangkasukuo untuk nanti ditindaklanjuti atau di bagaimana. Sampun buatan wonten acara reses kalau tekabakan sementen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.